Berjumpa semuanya yang sangat bersemangat karena kedatangan Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan pada saat ini berhadapan dengan 4 sosok yang luar biasa kuat, sedangkan 3 sosok sebelumnya saja benar-benar sudah membuat Xiao Yan benar-benar terdesak, ditambah 1 sosok lagi yang bernama Chu Jiangyi. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar terpojok. Serangan dari Chu Jiangyi juga pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan kewalahan, namun bersamaan dengan Chu Jiangyi yang pada saat ini kembali mengetuk pena kelahiran kembali di tangannya, sebuah suara bergema ketika sesosok muncul berteriak bahwa mereka adalah tikus-tikus dari dunia luar yang tidak tahu malu. Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang mutlak dan meledak di kehampaan. Sesosok muncul dan berubah menjadi pelangi lurus yang panjang dari atas ke bawah menginjak palu raksasa dengan keras. Serangan Chu Jiangyi pun bertabrakan hingga pada akhirnya hancur berkeping-keping. Di kejauhan Yao Nantian berseru setelah melihat sosok di palu raksasa yang mulai terlihat. Dirinya tampak sangat mengenalinya dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dewa tertinggi Wang Ye. Sosok itu berdiri tegak di tengah arena pertempuran memperhatikan jalannya pertarungan dengan sorot mata yang tajam. Dirinya sempat mengerutkan kening ketika melihat kondisi yang terjadi di hadapannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan namun masih berdiri teguh menunjukkan tekad yang tidak tergoyahkan. Di balik tubuh yang dipenuhi luka, semangat juang Xiao Yan pada saat ini masih belum padam. Xiao Yan tetap memilih untuk bertarung meskipun lawan yang dihadapinya adalah 3 ahli tingkat kelima yang dikenal sangat kuat. Yao Nantian dan 2 rekannya terdiam sesaat, tidak habis pikir dari mana datangnya rasa percaya diri Xiao Yan. Meskipun sanggup bertahan sejauh ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, namun kenyataannya tubuh Xiao Yan sudah berada di batas akhir kekuatannya. Bertarung lebih jauh tampaknya merupakan tindakan gila yang dipilih oleh Xiao Yan, tetapi di tengah keraguan banyak pihak muncul keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam benak Wang Ye. Dirinya melihat sesuatu di dalam diri Xiao Yan, yakni sebuah tekad dan karakter yang hanya dimiliki oleh Sang Yang Mulia. Tanpa ragu dirinya pada akhirnya memutuskan mundur dari medan laga, memberikan ruang sepenuhnya untuk Xiao Yan menyelesaikan pertarungan ini sendiri. Sementara itu Xiao Yan memahami bahwa Wang Ye tentu saja bukanlah sekutu biasa. Dirinya kemungkinan besar adalah kartu truf yang telah disiapkan oleh Sang Ratu. Ini adalah sebuah jaminan perlindungan jika semuanya berjalan gagal. Namun Xiao Yan bukan tipe yang akan bergantung pada perlindungan terakhir yang dirinya miliki. Dalam benaknya pertarungan ini bukan hanya soal kemenangan tetapi tentang melampaui dirinya sendiri. Ini adalah medan ujian bukan untuk kekuatan melainkan untuk membentuk kondisi mental Xiao Yan agar dirinya bisa benar-benar masuk ke jajaran para pejuang sejati. Bagi Xiao Yan mencari jalan keluar hanya akan memperpanjang ketergantungan. Xiao Yan ingin tahu sejauh mana dirinya bisa bertahan dan melawan jika benar-benar tidak ada lagi tempat untuk lari. Dengan tekad yang membara Xiao Yan memilih untuk menghadapi semua ini sendirian. Baginya ancaman dari para ahli tingkat kelima ini bukan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Xiao Yan ingin membuktikan bahwa bahkan tanpa adanya jalan keluar Xiao Yan tetap bisa bertarung. Segel bintang di antara alisnya pada akhirnya mulai kembali bergetar hebat. Saat matanya terbuka dan tertutup dengan intensitas tinggi, seketika terdengar suara berderak. Satu demi satu segel bintang hancur hingga pada akhirnya setiap segel yang runtuh melepaskan kekuatan tersembunyi. Kekuatan ini telah lama terpendam. Kekuatan luar biasa meledak dari tubuh Xiao Yan dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa dewa asli super dengan tinggi 1.000.000 kaki. Xiao Yan memenuhi hampir seluruh ruang di langit yang kosong membuat semua orang tercengang. Sebuah pemandangan yang mengguncang seluruh medan tempur benar-benar tertampil. Bahkan tokoh-tokoh kuat seperti Ye Beijing dan makhluk tua yang berada di sana belum pernah melihat kekuatan sebesar ini dari satu orang. Tanpa ragu Xiao Yan segera mengerahkan serangan pamungkas yang dirinya miliki.
kekuatan 7 langkah menyatu dengan tubuh fisiknya yang telah berubah menjadi sosok raksasa. Xiao Yan tahu bahwa waktu untuk mempertahankan bentuk ini tidaklah lama sehingga serangan yang diluncurkan harus menjadi yang paling dahsyat. Gerakan tubuhnya membentuk formasi yang memusat dan dari jari-jarinya yang raksasa terbentuklah teknik jari penghancur bintang. Kekuatan luar biasa mengalir dari ujung jarinya membentuk serangan mematikan yang mengarah ke arah Chu Jiangyi. Sementara itu serangan 7 langkah diarahkan ke Yao Nantian dan 2 sekutunya menciptakan tekanan luar biasa yang nyaris meruntuhkan langit. Namun meskipun begitu Chu Jiangyi tentu saja tidak tinggal diam. Dirinya menanggapi serangan ini dengan ketegangan yang mengerikan. Pena kelahiran kembali di tangannya terus menari di udara menuliskan kata-kata kematian satu demi satu. Cahaya keemasan mengelilinginya seperti jurang yang tidak berdasar yang akan menelan segalanya. 4 kata dituliskan berturut-turut masing-masing memuat kekuatan segel kematian. Warna emas gelap dari pena kelahiran kembali tampak memudar setengahnya dan ini adalah sebuah tanda bahwa kekuatan luar biasa telah digunakan. Dirinya percaya bahwa dengan 4 segel kematian pembantaian miliknya Xiao Yan akan segera dihancurkan. Dalam benaknya pertarungan ini akan menjadi ujian terakhir untuk mengetahui seberapa lama musuhnya bisa bertahan dalam pertempuran yang sepenuhnya tanpa harapan. Namun bagi Xiao Yan pertarungan ini bukan tentang bertahan tetapi tentang meledak melampaui batas. Dengan seluruh keberanian dan kehendak yang telah ditempa melalui penderitaan, Xiao Yan tidak lagi bertarung demi kemenangan melainkan demi pembuktian bahwa dirinya pantas disebut sebagai pejuang sejati. 4 kata kematian yang terukir dengan tinta itu tampak memancarkan kekuatan kelahiran kembali yang luar biasa. Meskipun menghadapi tekanan luar biasa dari jari penghancur bintang milik Xiao Yan, formasi kata-kata tersebut tidak runtuh dan mereka hanya bergetar sejenak dan masih tetap bisa bertahan. Kekuatan jari Xiao Yan juga terus meningkat tanpa berhenti dan ledakan demi ledakan seketika terdengar. Ledakan ini memicu gelombang energi yang menyebar luas dan menggetarkan udara di sekitar. Pertarungan pun memuncak ketika Yao Nantian dan 2 orang lainnya mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk melawan teknik andalan Xiao Yan. Langkah demi langkah yang dilancarkan Xiao Yan begitu dahsyat hingga membuat ketiganya terpaksa mengeluarkan kartu truf masing-masing. Mereka bertempur dengan kekuatan penuh mengerahkan segalanya untuk bertahan dari serangan luar biasa itu. Kengerian tampak jelas di wajah mereka. Kekuatan fisik Xiao Yan telah menembus batas manusiawi hampir menyerupai kekuatan dewa asli yang mampu menghancurkan semua hukum hanya dengan satu serangan. Yao Nantian merasa terpukul oleh kenyataan yang mereka hadapi pada saat ini. Dirinya merenungkan bahwa jika serangan sekuat ini diarahkan padanya sejak awal mungkin dirinya telah binasa atau setidaknya terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Kini satu-satunya keinginannya hanyalah merebut kembali boneka dewa asli miliknya tanpa keberanian untuk memikirkan hal lain. Mereka juga pada saat ini mulai menyadari bahwa Xiao Yan yang meskipun tampak telah kehabisan tenaga berkali-kali selalu mampu bangkit dengan kekuatan dan strategi baru, bahkan saat berhadapan langsung dengan Chu Jiangyi dirinya tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Pada akhirnya muncul pertanyaan besar di benak mereka, mungkinkah Xiao Yan benar-benar memiliki cara untuk menaklukkan Chu Jiangyi? Pertempuran dahsyat pada akhirnya benar-benar kembali meledak dengan segel kematian milik Chu Jiangyi yang runtuh. Pertahanannya dihancurkan oleh kekuatan Xiao Yan yang terus melesat tanpa henti. Chu Jiangyi terdorong mundur beberapa langkah namun wajahnya masih tampak terlihat tetap tenang. Setelah menciptakan jarak yang cukup dirinya pada akhirnya kembali mengangkat senjata misterius miliknya. Dirinya mengayunkannya secara horizontal menyapu udara dengan kekuatan yang mengandung hukum kuno. Dari goresan pena itu cahaya keemasan gelap memancar mengandung kekuatan reinkarnasi yang asing namun pernah dirasakan oleh Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan ini pernah muncul dari Xiao Yueli dan meskipun tidak semurni kekuatan Xiao Yueli, serangan dari Chu Jiangyi membawa esensi yang sama.
Cahaya pena ini meluncur seperti bilah tajam membelah udara dan menembus kekuatan jari yang kokoh. Dentingan dan semburan energi mengisi udara dan goresan cahaya itu mulai memotong tubuh Xiao Yan melukai daging dan darahnya. Namun luka itu masih tetap tidak bisa menghentikan Xiao Yan. Jari penghancur bintang terus jatuh meskipun terpotong oleh kekuatan pena yang luar biasa. Bahkan jari-jari energi milik Xiao Yan terbelah dua oleh goresan pena yang seolah tidak terhentikan. Di bawah medan pertempuran yang menggetarkan langit dan bumi itu, Chu Jiangyi pada saat ini masih tampak berdiri teguh. Daging dan darah yang terhempas dari tubuh Xiao Yan tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Dalam ketenangan yang mengerikan dirinya sekali lagi mengangkat pena kelahiran kembali. Di tengah kehampaan tanpa batas dirinya pada akhirnya mulai kembali menggoreskan pena miliknya. Sebaris sketsa perlahan terbentuk menggambarkan sesuatu yang semula tidak kasat mata. Begitu ujung pena ini menyentuh kehampaan, sebuah arus muncul, terlihat sungai panjang yang deras membelah kehampaan dengan kekuatan yang menggetarkan. Sungai itu tumbuh membesar seakan menggantung terbalik di angkasa hampa. Dari dalam arusnya yang pekat muncul tentakel-tentakel tinta menjulur tidak terhitung banyaknya terentang liar menuju ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan setinggi sejuta kaki bagaikan dewa purba yang muncul dari ujung dunia. Xiao Yan mengepalkan tangannya yang sebesar gugusan bintang dan menghantamkan tinjunya ke sungai tinta yang diciptakan oleh Chu Jiangyi. Serangan itu mengguncang kehampaan, namun Chu Jiangyi tidak bergeming, bahkan ada seulas senyum samar di wajahnya yang tampak dingin. Tanpa peringatan, tangan Xiao Yan yang lain pada saat ini seketika terentang. Sebuah gerakan menggenggam terjadi seolah hendak meraih sesuatu yang tidak terjangkau. Di bawahnya bayangan padat seperti benua terbentuk memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Bayangan itu naik dan mencengkeram ke arah Chu Jiangyi dengan kekuatan yang menciptakan tekanan dari segala penjuru. Pilar-pilar emas muncul di sekitar Chu Jiangyi berdiri tegak seperti menyangga langit dan juga bumi. Namun semuanya segera ambruk berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyelubungi dirinya seperti sangkar besar. Pilar-pilar itu sejatinya adalah jari-jari Xiao Yan sendiri, kelima jari yang menjelma sebagai jeruji kekuatan. Chu Jiangyi berdiri di tengah kepungan itu tanpa adanya rasa takut. Api pada saat ini menyala dari tubuhnya membakar pakaiannya dan kulitnya hingga habis. Daging yang terbakar mulai menjadi abu hingga hanya tersisa tengkorak yang menyala dengan dua api di dalam rongga matanya. Lalu pupilnya bersinar penuh api yang hidup seperti nyala kutukan yang tidak bisa dipadamkan. Dirinya masih terus memegang pena kelahiran kembali. Kali ini penanya kembali menyala dengan api karma, dan dengan satu goresan tegas dirinya menoleh satu kata di kehampaan yang berbunyi kata patah. Kata itu terbentuk dari api dan begitu mengembun dirinya melesat naik menghantam telapak tangan raksasa yang menekannya dari atas. Kata ini bukan hanya simbol tetapi lambang kekuatan hukum dari semesta. Dirinya menyentuh telapak tangan raksasa itu dan dalam sekejap segalanya seketika retak. Dengan dentuman dahsyat telapak itu hancur berkeping-keping seolah tidak pernah ada. Satu kata menjadi jurus dan dari setiap goresan pena Chu Jiangyi terpancar fluktuasi kekuatan aturan yang sangat kuat. Bahkan mereka yang menyaksikan seperti Yao Nantian dan dua lainnya hanya bisa menggigil dalam hati. Mereka kini tersadar kekuatan yang dimiliki Chu Jiangyi bukan sekedar reputasi belaka. Begitu Chu Jiangyi, keberadaan mereka tampak bagaikan sampah berarti. Mereka pada saat ini menatap ke arah tubuh Chu Jiangyi yang diselimuti oleh api karma dan kini dirinya terlihat seperti raja neraka. Dirinya terus-menerus menulis di udara seperti sedang menyusun takdir bagi musuhnya. Sementara itu Xiao Yan tentu mengenali kekuatan yang dikeluarkan oleh Chu Jiangyi. Dirinya pernah melihat jurus serupa di dalam labu dewa bermata 9 di mana dewa kematian menulis kata-kata kematian. Jurus ini adalah warisan dari kekuatan yang nyaris tidak dapat dilawan. Begitu kata itu ditulis tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada ruang untuk menghindar.
Kata itu seperti kutukan mematikan langsung menyapu kehidupan diri dalam tubuh Xiao Yan. Darah dan vitalitasnya mengalir keluar dan tubuh raksasanya mulai hancur runtuh centi demi centi. Dirinya memuntahkan darah, tubuhnya jatuh dari ketinggian 1.000.000 kaki dan dalam sekejap menjadi manusia biasa. Darah membasahi tubuhnya dan kekuatan dewa yang sebelumnya menyelimutinya sirna dalam sekejap. Semua yang melihat hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan ngeri. Kekalahan itu tampaknya tidak benar-benar tidak terhindarkan. Chu Jiangyi kini berdiri tidak terkalahkan, lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka juga teringat bahwa sosok Chu Jiangyi sesungguhnya adalah murid dari Yang Mulia. Waktu telah membentuknya, mengubahnya, membuatnya lebih berbahaya daripada siapapun. Tetapi sebuah pertanyaan menggantung di benak banyak orang. Jika Chu Jiangyi adalah murid dari Yang Mulia, mengapa reinkarnasi Yang Mulia bahkan tidak mengenalinya? Yao Nantian dan yang lainnya pada saat ini benar-benar dibingungkan dengan pertanyaan ini, tetapi mereka pada saat ini harus berhadapan dengan 7 langkah mengejutkan yang masih melesat dari Xiao Yan. Kali ini Bing Leidong dan Tian Luolan menunjukkan kesungguhan. Mereka dengan mengerahkan lebih banyak taktik dan kekuatan. Hal itu pada akhirnya sedikit meringankan tekanan batin dari Yao Nantian. Dirinya merasa tidak sepenuhnya sendiri menghadapi kekuatan luar biasa yang tampak nyaris melampaui nalar. Sementara itu perbincangan diam-diam menyebar di antara mereka mengenai identitas Chu Jiangyi. Mereka mengingat kembali bahwa tidak satu pun dari catatan biografi tuan atau penguasa Sensi yang menyebutkan tentang sosok murid. Nama Chu Jiangyi juga tidak pernah terdengar sebagai salah satu penerus ajaran dari Yang Mulia Sensi. Terlebih lagi karena asal-usulnya yang tidak berakar di Sensi, maka hal tersebut mengandung kecurigaan. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh Chu Jiangyi sebelumnya adalah sebuah pengakuan semata? Ada yang menduga bahwa Chu Jiangyi hanya menyebar klaim palsu untuk mengacaukan pikiran lawannya. Namun di sisi lain memang ada kemungkinan bahwa selama ribuan tahun era kejayaan Yang Mulia Sensi, dirinya mungkin sempat menerima murid yang tidak dikenal oleh banyak orang. Meskipun dipenuhi dengan keraguan, ketiganya akhirnya memilih untuk tidak mencampuri urusan ini secara langsung. Mereka lebih memilih menunggu hasil akhir pertarungan. Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang, mereka harus segera menyesuaikan diri. Jika Chu Jiangyi keluar sebagai pemenang, mereka masih bisa mengajukan pujian dan menempatkan diri sebagai sekutu. Namun jika Xiao Yan yang lebih unggul, mereka harus siap mundur dengan cepat. Tetapi meskipun begitu, Yao Nantian sendiri tidak pernah yakin kemungkinan kedua akan bisa terjadi. Di sisi lain Bing Leidong dan Tian Luolan tampak merasakan kegelisahan yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka telah merasakan sesuatu yang berbeda dari kekuatan reinkarnasi Chu Jiangyi. Sementara itu kembali ke pertempuran antara Chu Jiangyi dan Xiao Yan yang pada akhirnya telah memasuki puncaknya. Meskipun Xiao Yan menghadapi tekanan besar, dirinya tidak menunjukkan ketakutan bahkan di hadapan sosok berbahaya seperti Chu Jiangyi. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang lemah menunjukkan bahwa dirinya telah mengerahkan segalanya, termasuk memanggil klon jangkrik emas dan boneka dewa asli. Ini hanya kekuatan tubuh aslinya saja yang tersisa, dibantu oleh Fu Xing sang Raja Roh serta seorang pejuang kuat di langkah keempat. Selain itu simbol atau tanda dewa jahat di dahi Xiao Yan juga mulai meredup. Xiao Yan telah mencapai batas kemampuannya dan meskipun demikian Xiao Yan tetap berdiri tegak meskipun darah mengalir deras dari tubuhnya membentuk kabut pekat yang menyelubungi di sekelilingnya. Sebuah mantra penghancur pun dilontarkan ke arahnya dan menghantam tubuhnya dengan kekuatan besar. Ketika tubuh Xiao Yan kehilangan kendali, anggota tubuhnya terbentang lemah seperti ikan yang sudah tersaji di atas talenan. Chu Jiangyi juga pada saat ini melangkah maju mendekati tubuh Xiao Yan yang tergeletak, memperlihatkan ekspresi yang sulit diartikan antara kemenangan dan ejekan. Dalam keterbatasan kesadarannya, Xiao Yan menyampaikan penilaian terakhirnya terhadap sosok di hadapannya.
Meskipun suaranya lemah dan tubuhnya porak-porandak, pikiran Xiao Yan pada saat ini tetap tajam. Xiao Yan menyadari bahwa Cu Jiangyi bukanlah murid yang mulia melainkan seorang yang pernah memohon untuk menjadi muridnya. Namun hal itu pada akhirnya ditolak oleh Yang Mulia. Pernyataan dari Xiao Yan ini seketika menghantam tepat pada titik terlemah Cu Jiangyi, membuat wajahnya membeku sejenak. Obsesi lamanya terhadap pengakuan dari Yang Mulia tampaknya menjadi luka yang belum pernah bisa sembuh. Kini dalam momen kemenangan itu lukanya juga pada saat ini kembali terbuka lebar. Dengan mata yang dipenuhi karma, tangan kerangka Cu Jiangyi yang telah menyala menculur ke depan. Dirinya mencengkeram leher Xiao Yan dan ini merupakan tindakan puncak dari dendam dan obsesinya. Cu Jiangyi pada saat ini menatap sosok di hadapannya dengan dingin. Keyakinan mulai menyelimuti dirinya. Dirinya merasa yakin bahwa reinkarnasi ke-9 Yang Mulia akan menjadi yang terakhir. Jika jiwa itu lenyap kali ini, maka dirinya tidak akan pernah kembali ke siklus reinkarnasi. Takdir Yang Mulia yang pada akhirnya dianggap sebagai musuh akan segera berakhir dengan kehancuran total. Di balik keyakinannya terselip pula keraguan yang tidak mampu ditepis oleh Cu Jiangyi. Lawannya yang kini menggunakan nama Xiao Yan memang tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun ada sesuatu yang masih tidak lazim. Hal itu pun seketika terbukti dengan Xiao Yan yang pada saat ini tampak sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tahu nama sosok di hadapannya adalah Yan Luo. Selain itu dirinya harus tahu bahwa bukan Xiao Yan yang akan meninggal hari ini dan apakah dirinya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Cu Jiangyi pada saat ini sedikit menyipit. Meskipun wajah Xiao Yan tampak menyedihkan tetapi sudut mulutnya perlahan naik. Dirinya tidak tahu dari manakah rasa percaya diri Xiao Yan berasal. Kekuatan Xiao Yan juga tidak cukup kuat. Tetapi meskipun begitu ada banyak orang kuat yang berada di sekitar Xiao Yan. Dibandingkan dengan Wang Ye, Cu Jiangyi sejujurnya lebih takut pada sosok Ye Beijing. Dirinya pun menoleh ke arah kedua sosok tersebut yang dari awal hingga akhir sama sekali tidak mengambil tekanan. Meskipun Xiao Yan tampak terlihat sekarat, namun begitu dirinya kembali menoleh ke arah Xiao Yan, dirinya merasakan adanya perasaan akan ancaman. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan, menekan batinnya semakin menguat seiring dengan berjalannya waktu. Namun meskipun begitu tekadnya pada saat ini masih tetap bulat. Dirinya tahu bahwa hari ini harus menjadi akhir dari segalanya, tidak peduli harga yang harus dibayar. Dirinya pada akhirnya kembali menyapu sapuan terakhir pena kelahiran kembali dan mengguratkan satu kata. Kata ini menyala dalam api menggantung di udara bertuliskan kata kematian. Cu Jiangyi juga pada saat ini menyuruh rekan-rekan lainnya untuk melakukan serangan gabungan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang tersegel dan kehilangan segala bentuk perlawanannya berdiri kaku dalam ruang hampa. Kata kematian itu pada akhirnya menghantam tubuh Xiao Yan dengan brutal dan seketika tubuh itu meledak menjadi serpihan daging. Darah keemasan menyembur ke segala arah membanjiri tanah dan udara dengan aroma besi panas. Yao Nantian dan dua tokoh lainnya yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terpaku dalam ketidakpercayaan. Sebelum mereka sempat bergerak pada saat ini tubuh Xiao Yan tampak benar-benar telah dihancurkan. Kematian yang begitu eksplosif dan mutlak tidak menyisakan keraguan akan hasilnya. Cu Jiangyi pada saat ini berdiri dalam diam, tidak bersorak dan tampak tidak bergembira. Hanya kepalanya yang tertunduk, bahunya sedikit gemetar seolah beban yang lama akhirnya terangkat. Dari balik bibirnya yang kering terdengar tawa perlahan, tetapi ini bukan kegembiraan. Dirinya pada akhirnya bisa melepaskan tekanan yang selama ini menindih di dadanya. Namun sebelum dirinya sampai berpikir lebih jauh, tangan kerangka putih seketika terentang bergerak perlahan seolah tidak terburu-buru, namun dalam sekejap telah mencapai dirinya. Api melahap tubuhnya menyuluh teratai abadi yang tersembunyi di dalam dirinya.
Teratai itu telah menyerap energi selama waktu yang tidak terhitung dan kini meledak dalam kemegahan yang menghancurkan segalanya. Dari kejauhan Chu Jiangyi tampak seperti sosok yang dikurung dalam teratai api yang besar. Sosoknya terbakar dalam kobaran yang tidak mungkin dipadamkan. Ketidakpercayaan tergurat jelas di matanya dan dirinya yakin telah menyaksikan tubuh Xiao Yan hancur tidak bersisa. Tetapi akhirnya kenyataannya berkata lain, rupanya Xiao Yan memang telah menunggu serangan tersebut. Dalam diam dirinya menyimpan kartu truk terakhir warisan dari klan Dewa Asli. Ini adalah teknik tubuh surgawi tubuh tirani 10.000 bintang dan teknik ini hanya bisa diaktifkan pada momen tertentu. Ketika rasa sakit dan tekanan mencapai puncaknya barulah Xiao Yan mengeluarkan teknik ini. Begitu momen itu datang tubuh Dewa Asli yang raksasa setinggi 1 juta yang sebelumnya melepaskan seluruh rasa sakit dan seluruh penderitaan yang telah ditahannya mulai melonjak. Kekuatan itu akhirnya meledak tanpa terkendali membentuk bentuk akhir dari kekuatan sejati seorang dewa. Darah dan daging mungkin telah tercerai-berai tetapi jiwa dan kehendaknya masih tetap utuh. Kini kekuatan itu terwujud dalam bentuk rangka raksasa yang menguasai langit dan dari dalam tulang-tulang itu kekuatan tidak terhingga menggulung seperti badai surgawi. Jika kekuatan ini pun masih gagal untuk menghabisi Chu Jiangyi maka segalanya benar-benar berakhir untuk Xiao Yan. Namun satu persatu tulang dari jari raksasa itu mulai runtuh. Keruntuhan ini bukan dalam kehancuran melainkan sebagai serangan pamungkas. Setiap ruas mengandung kekuatan destruktif luar biasa menghujani tanah seperti meteorit merah darah yang datang dari dimensi lain. Tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi celah bagi musuh untuk bisa selamat. Dari pusat kekacauan itu satu kehendak bangkit, kehendak untuk terlahir kembali tidak sebagai manusia tetapi sebagai entitas yang tidak dapat dibinasakan. Terlihat juga jika Xiao Yan belum mati dan Xiao Yan akan membalikan semuanya kepada musuh-musuhnya yang sangat membanggakan itu.